Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Daniel Sebastian Tukatorok. Kali ini kita akan belajar pada mata kuliah Aljabar Linear 1 pada bab yang pertama di subbab yang kedua, yaitu tentang eliminasi Gauss. Kali ini kita akan memulai pembelajaran kita pada materi bagian B, yaitu tentang metode eliminasi. Kita telah melihat betapa mudahnya menyelesaikan sistem persamaan linear setelah kita memperoleh matriks augmentiknya dalam bentuk eselon baris tereduksi. Sekarang, kita akan memberikan prosedur eliminasi langkah demi langkah yang dapat digunakan untuk mereduksi matriks apapun ke dalam bentuk eselon baris tereduksi. Jadi gini teman-teman, pada video saya sebelumnya, kan kita mencari sistem linear itu, solusi sistem linear, kan bisa menggunakan metode matriks augmented, di mana sistem linear itu kita ubah dalam bentuk matriks, di mana matriksnya ini disebut sebagai matriks augmented. Lalu matriks augmented ini harus kita ubah ke dalam bentuk eselon baris tereduksi. Kalau sudah terbentuk kalau sudah terubah dia ke dalam bentuk eselon baris tereduksi, kan mudah kita untuk menentukan solusi dari sistem linear itu. Nah, yang kita bahas sekarang adalah bagaimana cara untuk mengubah matriks augmented dari sistem linear, dari suatu sistem linear tertentu, ke dalam bentuk eselon baris tereduksi. Kira-kira gitulah ya. Nah, mari kita ubah matriks augmented berikut ini ke dalam bentuk eselon baris tereduksi. Ini matriksnya. Jadi kita anggaplah bahwa matriks ini merupakan matriks augmented dari suatu sistem linear tertentu lah. Tujuan kita adalah bagaimana caranya supaya kita mengubah matriks ini menjadi ke dalam bentuk eselon baris tereduksi. Gitu. Step 1. Locate the leftmost column that does not consist entirely of zeros. Artinya adalah kita lokasikanlah. Lokasikanlah bisa juga diterjemahkan sebagai temukan, carilah kolom paling kiri yang seluruhnya tidak terdiri dari angka 0. Jadi sederhananya gini, dari matriks ini kita disuruh mencari mana kolom yang paling kiri, namun kolom itu seluruhnya tidak terdiri dari 0. Kita ceklah ini, yang ini kan. Nah, apakah kolom ini adalah kolom yang seluruhnya tidak terdiri dari 0? Ya, karena ada angka 2 dan angka 2 ini. Maka step 1 sudah kita kerjakan, yaitu kita menemukan atau menlocate. Kita menemukan kolom yang dimaksud dari step 1 itu, yakni yang ini. Gitu. Nah, seperti inilah dia. Jadi ini ada kata-kata leftmost non-zero column. Artinya adalah kolom tak nol yang paling kiri. Jadi fokus kita nanti di sini. Kira-kira gitu ya. Lanjut kita masuk ke step 2. Interchange the top row with another row if necessary to bring a non-zero entry to the top of the column found in step 1. Artinya adalah pertukarkanlah baris paling atas dengan baris lain jika perlu untuk membawa entry tak nol ke kolom yang paling atas yang ditemukan dalam step 1. Jadi teman-teman, maksud dari langkah 2 ini adalah seperti ini ya. Tadi kan kita sudah menemukan kolom yang dipilih oleh langkah 1 kan, yaitu kolom yang ini. Nah, langkah 2 ini bertujuan bagaimana caranya supaya entry paling atas pada kolom yang dipilih langkah 1, yaitu yang saya lingkari merah ini, tidak nol, entry yang paling atasnya. Masalahnya kan, ini kan entry paling atasnya kan nol. Nah, ini harus kita cegah. Bagaimana caranya supaya gak nol entry paling atasnya? Caranya adalah di sini dikasih tahu, interchange the top row with another row.
Artinya kita pertukarkan posisi baris yang paling atas dengan baris yang lain. Gitu ya. Itu diperbolehkan ya, karena kita kan sedang melakukan OBE ya sebenarnya, yaitu operasi baris elementer, di mana menukarkan posisi baris itu termasuk pada operasi baris elementer nomor 2. Itu sudah saya jelaskan ya mengenai operasi baris elementer di video saya aljabar linear 1.1. Kalau tidak salah ya, saya itu di bagian D materinya part 1. Bolehlah kalian cari ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi, di sini dikatakan the first and second rows in the preceding matrix were interchanged. Artinya, baris pertama dan kedua dalam matriks ini, matriks sebelumnya yaitu matriks ini, kita pertukarkan posisinya. Makanya, posisi baris kedua menjadi baris pertama, yaitu yang ini. Sedangkan posisi baris pertama menjadi posisi baris yang kedua. Nah, tujuan dari langkah 2 sudah kita peroleh, yaitu kolom yang dipilih oleh langkah 1 sudah memiliki entry yang paling atasnya yang bukan nol. Nah, di sini angka 2 kan. Nah, itu dia. Itu tujuan langkah 2. Kita lanjutkan ya teman-teman ke langkah yang ketiga. Kita baca nih. If the entry that is now at the top of the column found in step 1 is A, multiply the first row by 1 over A in order to introduce a leading one. Artinya, jika entry yang sekarang pada kolom pada atas, saya ulangi, jika entry yang sekarang itu yang paling atas dari kolom yang ditemukan oleh langkah 1 adalah A, kalikanlah baris pertama itu dengan 1/A untuk memperoleh yang namanya angka 1 utama. Jadi saya ringkaslah pemahamannya ya. Nah, ini kan tadi kan fokus kita kan kolomnya. Bagaimana caranya supaya entry yang paling atas yaitu angka 2 ini di kolom ini menjadi angka 1? Di sini dikasih tahunya caranya. Kita kalikan dia 1/A. Nah, di sini kan angka 2 dia kan. Maka harus kita kalikan setengah 1/2. Ah, gitu. Gimana lah bilangnya ya? Di sini sudah dikasih tahu caranya yaitu 1/A. Kalau di sini kan kasusnya A sama dengan 2. Maka supaya ini menjadi angka 1, kita kalikanlah dia dengan setengah. Jadi seluruh baris ini harus kita kalikan dengan angka setengah. Itu diperbolehkan ya, karena termasuk OBE di poin pertama, yaitu mengalikan suatu baris dengan angka tertentu. Ya, jadi mohonlah kalian pelajari video saya sebelumnya, itu ada 3 jenis OBE. Mengkalikan suatu baris dengan bilangan skalar, mempertukarkan posisi baris, dan menambahkan kelipatan yang sesuai. Jadi pada langkah 3 ini dipakailah poin pertama dari OBE, kira-kira gitulah. Nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi di sini perintahnya the first row of the preceding matrix was multiplied by 1/2. Artinya baris pertama dari matriks sebelumnya yaitu yang ini dikalikan dengan setengah. Jadi kita kalikanlah setengah baris pertamanya ini. Dapatlah nanti ini. Bolehlah kalian cek ya. 2 kali setengah 1, 4 kali setengah 2, dan 10 kali setengah 5, dan seterusnya. Kira-kira gitu. Kita lanjut teman-teman ke step 4. Add suitable multiples of the top row to the rows below so that all entries below the leading one become zeros. Zeros. Artinya adalah tambahkan kelipatan yang sesuai dari baris atas ke baris yang di bawahnya sehingga semua entry yang di bawah satu utama menjadi nol. Jadi saya ringkaskan ya teman-teman. Tujuan dari langkah 4 ini adalah bagaimana cara supaya tadi kan kita peroleh, tadi kan fokus kita ini kan kolomnya, kolom pertama kan. Nah, ini sudah kita peroleh angka 1 kan. Nah, angka 1 ini kan angka 1 utama. Nah, langkah 4 ini bertujuan, bagaimana supaya angka di bawah 1 utama ini nol semua. Kira-kira gitu.
Ini udah nol sih, tapi ini belum nol. Maka angka 2 ini harus kita nolkan. Caranya adalah di sini sudah dikasih tahunya, menambahkan kelipatan yang sesuai. Itu termasuk OBE yang ketiga, gitu. Jadi supaya 2 ini menjadi nol, bagaimana cara kita? Kita tambahkanlah baris yang ketiga ini dengan minus 2 kali baris pertama, gitu. Ya, jadi teman-teman, supaya angka 2 ini nol, ya kan? Maka supaya 2 nol. Berarti kan ditambah titik-titik supaya dengan nol, sama dengan nol. Nah, di sini kan minus 2, ya kan? Nah, berarti angka satu ini harus kita kalikan minus 2 kan? Gitu. Jadi kayak gini dia. Minus 2 dikali satu. Nah, gitulah. Mungkin agak ribet lah. Pokoknya intinya adalah kita bertujuan supaya angka 2 ini jadi nol. Caranya adalah kita tambahkan baris ketiga, ya kan? Dengan minus 2 kali baris pertama, yaitu yang ini. Kira-kira gitu. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi di sini perintahnya adalah minus 2 times the first row of the preceding matrix was added to the third row. Artinya kelipatan minus 2 kali baris pertama dari matriks sebelumnya ditambahkan ke baris ketiga. Gitu. Jadi baris kedua gak kita apa-apain ya. Makanya di sini dia tetap. Baris pertama juga. Yang berubah itu baris ketiga karena kita bertujuan membuat ini jadi nol. Kira-kira gitu. Nah, caranya tadi kan sudah digambarkan kan. Baris ketiga ditambahkan dengan minus 2 kali baris pertama kan. Kita cek nih. Kita cari dulu minus 2 kali baris pertama. Yaitu minus 2 kali satu minus 2. Minus 4, 10 yang ini. Minus 6, minus 12, dan minus 28. Ini adalah angka-angka minus 2 kali baris pertama. Maka baris ketiga kita jumlahkan dengan ini. Minus 2 kali baris pertama. 2 tambah min 2, 0. 4 tambah 10. 4 tambah min 4, 0. Min 5 tambah 10, 5. 6 tambah min 6, 0. Min 5 tambah min 12, min 17. Dan min 1 tambah min 28, min 29. Kira-kira begitu. Jadi teman-teman, bisa kita simpulkan ya. Langkah satu itu bertujuan untuk mencari kolom yang menjadi dasar fokus kita. Di mana kolom yang terpilih itu adalah kolom yang paling kiri, tapi semua entry-nya itu gak nol. Langkah kedua adalah bertujuan supaya entry pertama, entry paling atas di kolom itu bukan nol, gitu. Jadi di langkah pertama kan kita pilih nih kolom paling kiri yang bukan nol. Di langkah kedua, bagaimana caranya supaya entry ini nggak nol? Entry entry kolom Entry di kolom itu yang paling atas nggak nol. Seperti ini. Nah, langkah ketiga adalah bertujuan supaya entry yang paling atas di kolom itu menjadi angka satu, supaya kita peroleh angka satu utama. Jadi tujuan dari step 3 adalah bagaimana supaya ini menjadi angka satu. Kira-kira gitu. Lalu langkah yang keempat adalah bagaimana cara supaya di bawah angka satu utama. Jadi ini kan angka satu utama yang kita peroleh. Bagaimana cara supaya entry di bawahnya ini, yaitu yang ini dan yang ini menjadi nol. Dan hasilnya seperti ini nanti. Kira-kira gitulah maksudnya ya. Dari langkah satu sampai 4. Nah, masuk kita ke step 5. Now, cover the top row in the matrix and begin again with step 1. Apply to the sub-matrix that remains. Continue in this way until the entire matrix is in row echelon 4. Maksud dari step 5 ini adalah artinya sekarang cover. Maksudnya cover ini pertahankan, keep, jaga baris atas di matriks dan mulai lagi langkah satu sampai 4 yang kita bahas tadi untuk diterapkan ke submatriks yang tersisa. Lanjutkanlah cara ini hingga seluruh matriks itu berada dalam bentuk echelon baris. Gitu. Jadi supaya seluruh matriks itu berbentuk echelon baris ya. Jadi gini maksudnya teman-teman. Teman-teman.
Baris pertama kita keep, jangan kita apa-apain lagi. Berarti yang tersisa apa sekarang? Baris kedua dan baris ketiga kan? Jadi tersisa matriks baru, yaitu yang ini, gitu. Ya, jadi matriks yang baru ini, yang hanya terdiri dari eh, 5 kolom dan 2 baris ini, disebutlah dia sebagai submatriks. Jadi saya tekankan di sini, ini menjadi submatriks. Kira-kira gitu. Nah, di submatriks ini, kita lakukan lagi langkah 1 sampai 4 seperti yang sebelumnya. Gitu ya. Nah, langkah 1 kan disuruh kita untuk mencari kolom paling kiri, tapi gak semua entry-nya 0 kan. Nah, kita cek yang paling kiri. Pertama yang ini. Memang dia paling kiri, tapi seluruh entry-nya 0. Berarti bukan. Baru kita berujuk ke sini. Memang dia paling kiri sekarang, tapi seluruh entry-nya 0. Gak terpilih. Lalu kita pilih ini sekarang. Dia paling kiri sekarang. Dan entry-nya ternyata gak seluruhnya 0. Maka kolom yang paling kiri untuk submatrix ini adalah yang ini. Makanya di sini dikatakan leftmost non-zero column in the submatrix. Artinya adalah kolom yang paling kiri untuk submatrix ini sekarang adalah yang ini. Jadi inilah nanti yang kita fokuskan ya teman-teman. Kira-kira seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lah. Oh ya, maaf ya teman-teman. Langkah kedua apa? Kita cari cara, kan ini tadi kan fokus kolom kita. Kita cari cara supaya entry yang paling atas pada kolom itu gak nol. Kebetulan ini nggak nol kan, minus 2. Ya udah, langkah 2 berarti sudah selesai. Langkah ketiga apa tadi? Langkah ketiga adalah bagaimana cara supaya entry yang paling atas dari kolom yang kita pilih menjadi angka 1. Artinya, bagaimana cara kita supaya angka minus 2 ini menjadi angka 1. Kira-kira bagaimana? Di sini kan A-nya sama dengan minus 2. Berarti harus kita kalikan dengan seper minus 2 juga. Gitu, seper A. Ingat ya, tadi tadi kan sudah saya jelaskan. Jadi kita kalikan dengan, jadi kita kalikanlah baris yang kedua ini. Baris yang, saya ulangi ya. Ini kan fokus matriks kita sekarang, ya kan? Nah, ini bukan baris kedua lagi, melainkan baris pertama yang ini. Tapi dia menjadi baris pertama di submatriks yang sekarang kita bahas. Kira-kira gitu. Makanya kita katakan bahwa kita kalikanlah minus setengah baris pertama di submatriks ini, yaitu yang saya tanda ini. Kira-kira gitu ya. Makanya di sini nanti hasilnya adalah seperti ini. Makanya di sini dikatakan the first row in the submatrix was multiplied by minus 1 over 2 to introduce a leading one. Artinya adalah baris pertama di submatrix dikalikan dengan min setengah untuk memperoleh angka satu utama. Gitu ya. Jadi yang ini bukan lagi baris kedua, melainkan baris pertama, tapi di submatrix yang kita bahas yaitu yang ini. Gitu. Nah, maaf ya teman-teman kalau aku menjelaskannya secara bertele-tele dan ulang-ulang, karena di sini saya menjelaskan konsepnya. Nanti kalau kita bahas contoh soal, konsep yang lambat-lambat ini ya nggak saya pakai lagi. Saya hanya berharap kalian paham ya maksud-maksud dari step-step ini, kira-kira gitu. Oke, kembali lagi ya. Jadi tadi kita kalikan min setengah baris ini ya. Itu disahkan ya karena termasuk OBE yang pertama. Berarti minus 0 dikali min setengah 0. 0 dikali min setengah 0. Min 2 dikali min setengah 1. 0 kali min setengah 0. 7 dikali min setengah min 7 per 2. Dan 12 kali min setengah min 6. Kira-kira gitu. Ya, kalau baris yang ini tetap sih. Gitu. Karena kan nggak ada apa-apa. Nah, itu langkah yang ketiga kan. Sekarang mari kita lanjutkan ke langkah yang keempat, yaitu bagaimana supaya entry di bawah satu utama yang kita peroleh harus menjadi nol. Artinya di langkah yang keempat ini, bagaimana caranya supaya angka 5 ini menjadi angka nol. Kira-kira bagaimana teman-teman? Berarti
Kita tambahkanlah baris kedua dari submatriks, yaitu yang ini. Kita bikinlah baris kedua ya. Kita tambahkan dengan, ini kan angka 5. Angka 5 itu lawannya apa? Min 5 kan? Nah, min 5 kali baris ke pertama dari submatriks. Gitu caranya. Jadi operasi yang berlaku untuk baris ketiga ini adalah, baris ketiga, baris kedua di submatriks adalah kita tambahkan dia dengan min 5 kali baris pertama dari submatriks. Gitu ya. Itu langkah yang keempat supaya angka 5 ini menjadi nol. Kira-kira gitu. Nah, kita cari dulu dong min 5 kali baris pertama di submatriks ini, ya kan? Berarti nol, nol kali min 5 nol, nol kali min 5 nol, satu kali min 5, nol kali min 5 nol, min 7 per 2 kali min 5 berapa itu ya? 35 per 2 gak sih? Ya kan? Min 6 kali 5, 30. Nah, kita jumlahkanlah ini ke baris yang ketiga. Nanti dapatlah seperti ini. Gitu. Jadi kalau kita apakan nol ditambah nol, hasilnya nol. Nol ditambah nol. Jadi baris ketiga, baris kedua, maaf ya kalau saya salah-salah dikit. Baris kedua kita tambahkan dengan min 5 kali baris pertama. Kira-kira gitu. 5 ditambah min 5, nol. Yang ini, nol ditambah nol, nol. Min 17 ditambah 35 per 2, hasilnya setengah. Bolehlah dicek ya. Min 17 ditambah 35 per 2. Ini kan berubah menjadi min 34 per 2 ditambah 35 per 2. Hasilnya adalah 1 per 2. Seperti ini. Lalu min 29 ditambah 30 hasilnya 1. Gitu ya. Di sini udah dijelaskannya. Minus 5 times the first row of the submatrix was added to the second row of the submatrix to introduce a zero below the leading one. Artinya, minus 5 kali baris pertama dari submatriks, yaitu yang ini, ditambahkan ke baris kedua dari submatriks yang ini. Untuk memperoleh angka 0 di bawah satu utama, yang ini diperoleh. Gitu ya. Nah, berarti kan sudah siap 4 langkah kan? Lalu, sudah siap 4 langkah kan? Nah, baris pertama kan udah kita keep. Nah, oh, kan udah siap 4 langkah. Berarti baris kedua sekarang kita keep juga. Artinya tersisa hanya satu baris yang menjadi fokus pembahasan kita, yaitu yang ini. Itu. Nah, jadi baris pertama dan baris kedua, kita jangan lagi apa-apain. Gitu. Yang kita apa-apakan sekarang adalah baris ketiga. Artinya adalah submatriks yang baru kita peroleh, yaitu hanya satu baris, yaitu baris ini doang. Itulah submatriks yang baru. Kira-kira gitu ya teman-teman. Nah, di submatriks yang baru ini, yaitu yang ini, kan kita peroleh submatriks yang baru kan. Kita terapkan lagi langkah 1 sampai langkah 4. Gitu. Jadi kita terapkan lagi langkah 1 dan langkah 4 untuk baris yang baru ini. Caranya bagaimana? Nah, ingat langkah yang pertama apa? Kita cari kolom, kita cari kolom yang paling kiri tapi gak semuanya nol. Pertama kolom ini, nol, kolom ini nol, kolom ini nol, kolom ini nol. Hanya tersisa ini. Berarti setengah ini menjadi kolom fokus kita. Kira-kira gitu. Langkah kedua apa? Entry yang paling atas di kolom itu harus bukan nol. Masalahnya kan cuman ini ya entry di kolom ini. Dan dia bukan angka 1. Berarti step 2 lewat. Masuk ke step 3. Bagaimana caranya supaya entry yang paling atas di kolom itu menjadi angka 1? Artinya, kan entry yang kan cuman ini ya entry di kolom yang kita pilih. Ya udah, inilah menjadi entry yang paling atasnya di kolom ini. Bagaimana caranya supaya si setengah ini menjadi angka 1? Itu maksud dari langkah 3. Ya kan? Nah, bagaimana caranya kira-kira? Nah,
kita kalikan 2 ini, supaya ini menjadi angka 1. Kira-kira gitu ya. Nanti hasilnya seperti ini. Oh, saya lupa ya. Di sini langkah 1 dipilih dia kan ini kolomnya. Ini doang. Nah, lanjut. Inilah hasil yang kita peroleh dari langkah 3. Ini jadi 1 karena dikali 2 kan. Setengah kali 2 kan 1. 1 kali 2 2 gitu. Nah, makanya tadi saya bilang kita pertahankan baris kedua sekarang. Makanya dibirukannya di sini, ha. Dibirukannya. Gitu ya. Kan awalnya kan cuma baris pertama yang dibirukan. Lalu karena sekarang fokus kita tadi yang saya bilang itu kita apa? Jangan lagi kita papain baris keduanya ya, diperoleh lah. Yuk, dibirukanlah baris keduanya juga. Kira-kira gitu ya. Nah, perlukah kita lanjutkan lagi langkah 4? Nggak perlu. Mengapa? Karena nggak ada entry di bawah angka 1 utama. Berarti langkah 4 diabaikan. Itu ya. Nah, di sini dikatakan, the entire matrix is now in row echelon form. To find the radius row echelon form, we need to following additional step. Jadi keseluruhan matriks sekarang dalam bentuk echelon baris. Untuk memperoleh bentuk echelon baris tereduksi, kita perlu langkah tambahan. Satu langkah tambahan berikut. Gitu. Jadi gini teman-teman. Matriks yang kita peroleh sekarang itu adalah matriks echelon baris. Supaya kita memperoleh matriks echelon baris tereduksi, maka kita perlu satu langkah lagi, step 6, yaitu seperti ini. Di sini dikatakan, beginning with the last non-zero row and working upward at suitable multiples of each row to the rows above to introduce zeros above the leading ones. Artinya, mulailah dengan baris tak nol paling akhir dan bekerjalah di atasnya. Dan tambahkan kelipatan yang sesuai dari setiap baris ke baris yang di atasnya untuk memperkenalkan atau memperoleh nol di atas satu utama. Jadi maksud step 6 ini adalah kan kita kan sudah peroleh satu utama kan yaitu yang ini dan yang ini. Maksud step 6 ini adalah bagaimana cara kita menolkannya ini. Menolkan menolkan entry di atas satu utama yaitu menolkan ini dan menolkan ini. Tapi kita mulai dari baris yang paling bawah. Artinya kita mulai dari angka satu utama ini. Gitu. Jadi kita mulai dari angka satu utama ini, kita nolkanlah entry di atasnya ini. Baru beralih ke baris yang ke atasnya di satu utamanya, yaitu yang ini. Baru kita nolkanlah yang di atasnya. Baru gitu terus bekerja ke atas. Kita pilih lagi satu utama di baris di atasnya. Kita nolkan lagi di atasnya. Masalahnya kan nggak ada angka nol di atasnya ini. Ya udah, berarti hanya hanya dua aja gitu. Yang fokus kita yaitu satu utama ini dan satu utama ini. Kira-kira gitu. Maksudnya ya. Kita lanjut ya teman-teman. Seperti ini. Oh, janganlah. Nah, bagaimana caranya supaya kita menolkannya ini? Caranya adalah baris kedua. Jadi kita di sini nggak bahas lagi tentang submatrix ya. Langsung matriks. Maka yang ini bukan baris pertama lagi lah, ya kan? Melainkan baris kedua. Karena kita sedang membahas matriks, bukan submatriks. Kira-kira gitu. Nah, bagaimana cara kita supaya entry ini di baris kedua menjadi nol? Gitu. Nah, caranya adalah baris kedua. Di sini kan minus. Berarti kita tambahkan dia dengan positif. Gitu. Kita tambahkanlah dia dengan 7/2 kali baris ketiga. Kira-kira gitu ya. Kenapa baris ketiga? Karena kan fokus satu utama kita kan di baris ketiga letaknya. Kira-kira gitu ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi di sini dikatakan 7/2 times the third row of the preceding matrix was added to the second row. Artinya 7/2 kali baris ketiga dari matriks sebelumnya yang ini ditambahkan ke baris kedua. Gitu ya.
Nah, bisalah kalian cari dulu. 7 per 2 kali baris ketiganya berapa? Yaitu 7 per 2 kali baris ketiganya ini ya. 0, 0, 0, 0, 7 per 2, dan 2 dikali 7 per 2, 7 lah ya. Nah, min 7 per 2. Ini kan 0 ditambah 0 ya 0. Inilah dia. 0 ditambah 0, 0. 1 ditambah 0, 0. 1. 0 ditambah 0, 0. Itu. Min 7 per 2 ditambah 7 per 2. 0. Yang ini. Min 6 ditambah 7. 1. Yang ini. Kira-kira gitu ya. Nah, itu kan kita sedang menolkan ini. Lalu bagaimana cara kita supaya ini menjadi nol? Bagaimana kira-kira? Nah, baris pertama ini kan baris pertama kan? Nah, baris pertama ini kita tambahkan. Janganlah ditambahkan. Langsung saja ya, baris pertama ini. Karena di sini positif 6, kita kurangkanlah dia dengan 6 kali baris ketiga. Mengapa baris ketiga? Karena fokus kita di satu utama baris ketiga. Gitu. Nah, supaya dapat kita cari dulu minus 6 kali baris ketiga. Gitu. Berarti kan 0, 0, 0, 0, min 6, 2 kali minus 6. Berapa itu? Min 12. Gitu. Berarti 1 ditambah 0, 1. Oh, yang ini hasilnya ya. Ini hasil. 1 ditambah 0, 1. 2 ditambah 0, 2. Min 5 ditambah 0, min 5. 3 ditambah 0, 3. 6 ditambah min 6, 0. 14 ditambah min 12, 2. Kira-kira gitu. Ya, jadi hasil dari baris pertama dikurang 6 kali baris ketiga adalah yang ini. Kira-kira gitu ya. Nah, saya ingatkan ulang. Ini adalah angka-angka yang ini adalah minus 6 kali baris ketiga. Jadi, kalau kalian agak bingung, bisa nggak kita bikin seperti ini sih. Gitu ya. Makanya tadi saya katakan tambah. Ya udahlah, kalian kan udah lulus SMA, masa nggak paham? Ya kan, untuk mempelajari mata kuliah ini. Kira-kira gitu. Mari kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Nah, eh, jadi kan tadi fokus kita kan satu utamanya ini kan, udah nol semua. Nah, sekarang kita beralih ke satu utama di baris di atasnya, yaitu yang ini. Artinya bagaimana cara kita supaya ini menjadi nol? Bagaimana caranya? Berarti baris pertama kita tambahkan. Karena ini kan minus nih, ya kan? Berarti kita tambahkan 5 kali baris bukan baris ketiga lagi, baris kedua. Karena fokus kita kan satu utama di baris kedua. Gitu. Nah, supaya kita dapat hasilnya, kalikanlah 5 baris kedua ini. Jadi 5B2 ini hasilnya 0 kali 5, 0. 0 kali 5, 0. 1 dikali 5, 5. 0 kali 5, 0. 0 kali 5, 0. 1 kali 5, 5. Kira-kira gitu ya. Aduh, oke. Nah, kita tambahkanlah ini ke baris yang pertama. Hasilnya ini. 1 ditambah 0, 1. 2 ditambah 0, 2. Min 5 ditambah 5, 0. 3 ditambah 0, 3. 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 5, 7. Nah, kita perolehlah sekarang matriks terakhir is in reduce row echelon form. Artinya adalah matriks yang ini sudah berada di dalam bentuk echelon baris tereduksi. Itu yang maksudnya. Jadi, kita sudah mendapatkan matriks berbentuk echelon tereduksinya, yaitu yang ini. Kira-kira gitu. Jadi, teman-teman, tadi kan sebelumnya kita kan, gimana bilangnya ya? Kan sebenarnya kan matriks awalnya kan ini kan. 0, 22, 0, 44, min 2, min 10, min 5, 0, 6, 6, 7, 12, min 5, 12, 28, min 1.
Nah, matriks ini yang tadi kita bertujuan kan untuk mengubahnya ke dalam bentuk esalon baris reduksi. Jadi, dari step 1 hingga step 6, matriks ini, yang ini, telah kita ubah ke dalam bentuk esalon baris reduksi. Dan bentuk esalon baris reduksi untuk matriks ini adalah yang ini. Dan bentuk esalon barisnya adalah yang ini. Gitu. Jadi ada dua yang kita peroleh sebenarnya, yaitu bentuk eselon barisnya dan bentuk eselon baris reduksi. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ya. Prosedur dalam mengubah mereduksi matriks augmented ke dalam bentuk eselon baris reduksi disebut sebagai prosedur eliminasi Gauss-Jordan. Namun, jika kita hanya melakukan langkah 1 hingga 5 saja, maka matriks augmentednya hanya berubah ke dalam bentuk matriks eselon baris saja, yaitu yang ini tadi. Dan prosedur ini disebut sebagai prosedur eliminasi Gauss. Gini maksudnya, jika suatu matriks ingin kita ubah ke dalam bentuk echelon, dan kita lakukan langkah 1 sampai langkah 6, jadi ketika kita lakukan langkah 1 hingga langkah 6 yang ini, maka kita akan peroleh matriks berbentuk echelon baris reduksi. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan itu dari langkah 1 sampai 6 dikatakanlah itu sebagai metode eliminasi Gauss-Jordan. Prosedur langkah-langkah eliminasi Gauss-Jordan. Namun jika kita hanya melakukan langkah 1 hingga langkah 5, yaitu yang ini kan langkah 1 sampai langkah 5, maka kita hanya akan memperoleh matriks yang berbentuk eselon baris saja. Dan dinamakan prosedur dari langkah 1 sampai 5 ini sebagai prosedur eliminasi Gauss. Gitu ya. Nah, jadi prosedur eliminasi Gauss akan menghasilkan matriks eselon baris. Namun, prosedur eliminasi Gauss-Jordan akan menghasilkan matriks berbentuk eselon baris reduksi, di mana prosedur eliminasi Gauss dari langkah 1 sampai langkah 5 dan prosedur eliminasi Gauss-Jordan itu dari langkah 1 sampai langkah 6. Kira-kira begitu ya teman-teman. Nah, sampai sini aja lah ya pembahasan kita terkait materi kali ini. Jika ada kritik dan saran, mohon disampaikan di kolom komentar. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.